bisa bolak-balikin waktu mungkin mendingan saya yang nggak ada di dunia daripada anak saya itu banyak mulianya, Pak. Kita ngumpul ketawa-ketawa sama kemarin, dia langsung bicara gini, "Ma, Pak, sebenarnya saya ini anak siapa?" Saya kaget, "Kok kamu tak nanyanya kayak gitu, Nak?" "Emangnya kenapa?" "Ya kamu ini anak saya dan mama, saya dan bapak ya. Saya yang melahirkan kamu ya pasti ini kamu ini anak saya. Kalau saya anak mama sama bapak, kok saya berbeda?" Assalamualaikum, permisi. Eh, Ren, sehat. Alhamdulillah. Siapa namanya? Adanya Namanya siapa? Ayesha Aisyah. Ini siapa namanya? Isani. Siapa? Ngomong. Malu ya. Ren, oke kita coba izin masuk ya. Orang tua nggak ada yang tahu katanya. Ya orang tua udah nggak tahu aku kulik panggul di pasar. Tahu-taunya yang lagi viral. Iya Ya, betul. jadi langsung orang tahu aku kesana ke pasar. Langsung berantem. Ke pasar. Oh langsung berangkat ke pasar. Oh, iya. Oh, terus ngomong apa di pasar? Ya, kamu kenapa jadi kulik panggul? Aku bilang mau bantu orang tua buat kondisi rumah sama adik, mau bantu-bantu. Saya lihat ke pasar, Masya Allah, tabarakallah ya Pak. Masya Allah, saya sakitnya hati. Oh justru sakit hati. Iya, karena kan dia nggak bicara, secara fisik kan dia nggak boleh terlalu capek. Ya, sedangkan kalau dia kecapean yang rugi siapa, kita juga kan. Kalau kesehatan itu nomor satu. Dari sananya mungkin dia ketahuan, dari sananya udah sekarang stop. Biar kami aja yang capek, biar kami aja yang cari nafkah. Kami masih sanggup, kita masih kuat buat menafkahi kamu. Bebannya berapa kilo kira-kira? Kira-kira 9 kiloan. Hah? 9 kilo. Berapa? 9 kilo. 9 kilo. Itu berarti Rehan masih kuat 9 kilo. Om Erwin ini sempat membantu Rehan ya? Iya. Dulu dan Rehan membantu Om Erwin. Iya. Om biasanya bantu sini. Katanya tadi beban yang Rehan angkat tuh 9 kilo. Om tahu atas kondisi yang Rehan alami? Saya sih nggak tahu ya. Oh nggak tahu. Iya. Sebelumnya kan dia minta kerjaan sama saya buat bantu ibunya gitu. Terus ya saya kasih aja, soalnya kasihan gitu. Nggak ada kerjaan buat bantu ibunya sama adik-adiknya. Ya pemirsa ini ini emang untuk laki-laki dewasa aja lumayan berat. Rehan angkut ini sendirian. Iya. Dari mana sampai mana? Di sini, di jalan ke sini. Dari depan pasar. Biasanya kalau ngasihnya harian aja gitu. Jadi kata saya kayak kan biasanya kalau mama di rumah ngasih jajan berapa gitu. Jadi saya kan agak kasihan, saya kasih aja 50.000 gitu. 20 per hari. Iya. Dan Rehan kerja berapa kali? Paling 4 hari, kadang 3 hari libur gitu. Kalau saya bisa bolak-balikin waktu mungkin mendingan saya yang nggak ada di dunia daripada anak saya itu banyak mulianya. Ya pemirsa ini kegiatan Rehan ya, hampir setiap hari. Jadi kalau ada yang menjaga adiknya di rumah, kan bisa membantu orang tuanya di sawah, di kebun lebih tepatnya. Dengan upah sekitar 50 sampai 60 ribu, tergantung pemilik kebun. Ini rumputnya kumpul. Kalau kita udah datang dari rumah, ketawa-ketawa kesana kemari, dia langsung ya petang-patang aja Pak. Dulu kita ngumpul ketawa-ketawa kesana kemari, dia langsung bicara gini, "Ma, Pak, sebenarnya saya ini anak siapa?" Saya kaget, "Kok kamu nanyanya kayak gitu, Nak?" "Emangnya kenapa?" "Ya kamu ini anak saya dan mama, saya dan bapak ya. Saya yang melahirkan kamu ya pasti ini kamu ini anak saya. Kalau saya anak mama sama bapak, kok saya berbeda?"
Nah, kalau Allah mengenankan, kalau saya ada rezeki yang banyak, saya mau nyenangin bapak sama mama buat. Terus kalau saya punya uang banyak, saya mau operasi plastik. Loh, kok aku mau operasi plastik ya gimana? Karena banyak teman yang meledek saya, si hidung pesek lah, si gigi tonggos lah, terus si kurang tinggi lah. Sebenarnya kan sebayanya dia badannya itu pada tinggi-tinggi, sedangkan dia pendek, jadi dibulinya itu si badan pendek lah, si hidung pesek lah, segala macam. Aku sempat dengar Rehan sempat dibully ya di sekolah ya. Udah hiraukan lah mereka, nggak usah didengerin ya. Jangan dihiraukan Mas. Itu kapan sih kejadian itu bisa dijelasin kalau misalnya kan bisa sampai dibully? Ya dari kelas 3 SMP dibully Dari SMP. Kapan? karena kondisi fisik semua gitu. Tapi mereka nggak tahu Rehan ada thalassemia. Udah tahu semuanya. Oh udah tahu tetap dibully. Kalau saya sih pada anak saya jangan dengerin ya bulian mereka. Saya kuat-kuatin itu anak saya. Kamu kan ke sekolah itu cari ilmu, cari teman, bukan cari musuh. Fokus aja sama sekolahmu. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada hikmahnya. Mungkin kamu dari bulian itu kamu banyak teman, banyak yang sayang. Saya nggak kalau dia mah di sekolah saya gini-gini, saya nggak turutin. Saya langsung harus kuat kamu. Kok dunia ini masih panjang, masih luas. Kalau kamu putus semangat dari sana, mungkin yang membuli kamu itu akan bertambah. Kamu yang kuat saja, kuatkan iman. Iya, iya, iya. Ya dijauhin sama teman-teman dari kumpul, bubar. Jauhin, jangan deket-deket sama Rehan. Dia punya penyakit takut menular. Nah di situ, ya disitulah saya sakit hati berat. Udah Udah memaafkan ya? Berat nggak memaafkan mereka? berat. Berat ya? Namanya juga manusia pasti ada batasnya ya Pak. Kesabarannya itu terbatas. Apalagi kita manusia biasa. Tapi dari kesedihan itu kita nggak boleh menampilkan kesedihan kita kepada anak kita. Kita harus sabar dan kuat iman. Apalagi buat anak kita. Meskipun hati kita itu sedih, tapi kita harus sabar dan yakin Allah pasti memberikan jalan yang terbaik untuk anak saya. Rehan udah memaafkan belum orang-orang yang membuli Rehan? Udah memaafkan belum orang-orang yang membuli Rehan? Udah Udah memaafkan ya? Berat nggak memaafkan mereka? berat. Berat ya? Mudah-mudahan ini dari Allahnya juga ya kita serahkan aja kepada Allahnya. Mudah-mudahan di sana yang melihat acara ini dokter yang terkenal mungkin lihat talasemi itu kalau zaman canggih sekarang mungkin ada alatnya mungkin ya ada yang membantu ya. Berarti Senin sampai Jumat ya sekolah ya? Ya sepeda gua. Selasa sampai Rabu? Oh 2 hari doang? Kan Pak. Oh saya mau buka. Oke. Rehan, tunjukin apa aja yang biasa dibawa ke sekolah, punten. Buku sama pensil. Pensil. Pensilnya ngilang. Emang suka ngilang ya?